Perkenalkan, nama saya Farah Amalia dengan NIM P2724202307 sebagai aktor dan ketua. Perkenalkan, nama saya Fatma Zahra Hardi dengan NIM P27242023 sebagai aktor. Perkenalkan, nama saya Felisa Sonia Hirawati dengan NIM P272420230119 sebagai aktor. Hai, perkenalkan, nama saya Fitri Aninita Lujana dengan NIM P272420230121 sebagai aktor dan penulis skenario. Halo, perkenalkan nama saya Fiorentina Sunjakorina Rizky dengan NIM P272420230120 sebagai aktor dan editor. Kami dari program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini kami akan menjelaskan PKRT atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Yuk nonton videonya. Apa sih PKRT itu? PKRT atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah alat, bahan, atau campuran bahan yang digunakan untuk pemeliharaan atau perawatan kesehatan manusia yang ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga ataupun fasilitas umum. PKRT atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dibagi menjadi 3 kelas loh, yaitu ada kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk sini aku jelasin. Tisu merupakan golongan PKRT kelas 1 atau resiko rendah, yang mana golongan 1 itu PKRT pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi, korosif, karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran tanpa harus disertai hasil pengujian laboratorium. Fungsi dari tisu adalah sebagai kertas pembersih dan untuk mengeringkan bagian tubuh yang terkena air setelah entah itu cuci tangan, buang air kecil, maupun buang air besar. Pertama, kita mengambil sehelai tisu atau secukupnya untuk mengeringkan pada bagian tubuh yang terkena air. Kemudian kita tap-tap. Kelas terapi 1 resiko rendah adalah pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi, korosif, dan karsinogenik. Contohnya yaitu kapas kecantikan yang berfungsi untuk membersihkan riasan, mengeksfoliasi wajah, dan menghidrasi wajah atau untuk mengaplikasikan toner. Dan cara penggunaannya yaitu yang pertama, tuangkan pembersih wajah atau micellar water pada kapas. Yang kedua, jangan melakukan pembersihan dengan swipe down pada area wajah. Yang ketiga, jangan menggosok terlalu kasar pada wajah. Yang keempat, usapkan perlahan kapas pada area wajah dengan teknik swipe. Sabun cuci tangan termasuk ke dalam PKRT kelas 2 atau resiko sedang. PKRT yang penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, tapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan disertai hasil pengujian laboratorium. Dan manfaat mencuci tangan dengan sabun yang pertama, dapat mencegah penularan penyakit seperti diare, disentri, kolera, tipes, dan kecacingan. Yang kedua, membunuh kuman-kuman. Yang ketiga, mencegah penyebaran bakteri dan virus ke orang lain melalui tangan. Dan yang keempat, menjaga kebersihan diri dan sebagai perlindungan diri dan lain-lain. Cara mencuci tangan yang benar yaitu yang pertama, basahi tangan, lalu gosok telapak tangan menggunakan sabun. Yang kedua, gosok bagian punggung telapak tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, gosok bagian ibu jari kedua tangan secara bergantian. Yang kelima, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci. Yang keenam, letakkan ujung jari pada telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Dan yang terakhir, bilas menggunakan air bersih.
pengharum ruangan termasuk PKRT kelas 2 dengan resiko sedang. PKRT yang pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif tapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. Salah satu fungsi utama pengharum ruangan ialah menghilangkan bau tak sedap. Bau yang tidak enak dihirup jelas dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi Anda di dalam ruangan. Namun, pengharum ruangan dapat dengan cepat menetralkan bau tersebut sehingga menciptakan lingkungan yang lebih segar dan nyaman. Cara kerja alat pengharum ruangan secara manual adalah suatu botol pengharum yang harus Anda semprotkan secara manual atau sendiri ke setiap sudut ruangan. Pembunuh serangga termasuk PKRT kelas 3 dengan risiko tinggi. PKRT yang mengandung peptisida di mana pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan, melakukan pengujian pada laboratorium yang telah ditentukan serta telah mendapatkan persetujuan dan komisi peptisida. Fungsi pembunuh serangga digunakan untuk membunuh serangga yang dapat mengganggu aktivitas keseharian, seperti nyamuk, lalat, atau serangga lainnya. Cocok digunakan di dalam ruangan seperti di rumah, kamar tidur, atau ruangan lain yang terdapat serangan serangga. Untuk penggunaannya, arahkan semprotan pembunuh serangga jauh dari wajah, kemudian pegang kemasan setegak mungkin dan semprotkan pembunuh serangga ke dalam ruangan. Nah, itu tadi adalah penjelasan PKRT dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat ya.